Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Rekam Adam Batamin. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Riko Ramadan Pratama, berasal dari kelas 5J dengan NIM terakhir 364 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Akan sedikit mengulas atau mereview tugas dari mata kuliah hukum acara peradilan agama. Buku yang saya review atau saya baca yaitu buku karya Tuti Harwati MAG dengan judul Peradilan di Indonesia. Buku ini diterbitkan tahun 2015 sebagai cetakan pertamanya dan diterbitkan oleh Sanabe Putri Bunga Amanah. Buku ini memiliki 10 bab. Kita ulas dari bab pertama. Bab pertama berisi cakupan studi dan perkembangan sejarah peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang adil dan mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan dibantu oleh beberapa badan di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Peradilan Indonesia sebagai sebuah studi mempelajari tentang pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia ini memiliki sejarah panjang dari sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan. Kemudian di bab 2 kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan sebagai salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tekanan tatanan di dalam masyarakat di Indonesia. Supaya masyarakat itu bisa adil, bisa mandiri, konsisten dalam menjalankan hukum yang berlaku. Perkembangan sistem peradilan di Indonesia dimulai sejak era sebelum penjajahan, ya, kemudian beranjak ke sebelum kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan sebelum amandemen, kemudian setelah kemerdekaan yaitu di amandemen ke hukum satu atap, dan sampai setelah satu atap mengalami peningkatan yang sempurna. Tingkat sistem peradilan di Indonesia diatur dan terperinci dalam pasal 20 sampai dengan pasal 28 UU nomor 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian di bab 3 kita akan membahas tentang Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Agung ini terbentuk berdasarkan pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kehakiman atau memiliki kekuasaan kehakiman paling tinggi di Indonesia. Tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Susunan hakim Mahkamah Agung terdiri dari atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung paling banyak 60 orang. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, yang pertama itu permohonan kasasi, yang kedua sengketa tentang kewenangan pengadili, dan yang terakhir itu peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian di bab 4 sendiri kita akan membahas tentang peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
Peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai kekuatan kehakiman tertinggi. Susunan pengadilan negeri terdiri dari pimpinan, kemudian ada hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Sedangkan pengadilan tinggi susunannya yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris, tidak ada jurusita. Kemudian pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata tingkat pertama. Kemudian pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding. Dan kemudian bab selanjutnya yaitu bab 5 tentang peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dan berpuncak di Mahkamah Agung. Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Susunan pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, jurusita. Sedangkan susunan pengadilan tinggi agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Kekuasaan pengadilan agama terdiri dari atas kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Sedangkan kekuasaan absolut pengadilan agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang dialami oleh agama Islam seperti perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian di bab selanjutnya atau bab 6 kita akan membahas tentang peradilan militer. Pengadilan dalam lingkup peradilan militer merupakan badan pelaksana anggota kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan penghakiman yang dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung, sama seperti yang lain, berpuncak pada Mahkamah Agung. Kemudian pengadilan dalam lingkup peradilan militer itu ada beberapa. Yang pertama yaitu pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Kemudian di bab 7 kita akan membahas tentang peradilan tata usaha. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkup peradilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara berpuncak pada lagi-lagi Mahkamah Agung. B. Susunan peradilan di peradilan tata usaha negara. Yang pertama yaitu tetap pimpinan, hakim anggota, panitera, kemudian sekretaris. Pimpinan pengadilan terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara bertugas dan berwenang memutus dan memeriksa sengketa tata usaha negara di tingkat banding. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat atau badan hukum perdata. Kemudian di bab 8 atau bab selanjutnya kita akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Organisasi Mahkamah Konstitusi di Republik Indonesia terdiri atas 3 komponen yaitu para hakim, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Mahkamah Konstitusi ini mempunyai 9 banyak sekali
orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri dari ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang hakim anggota konstitusi. Semuanya hakim. Kemudian Mahkamah Konstitusi ini memiliki 4 kewenangan. Yang pertama, constitutionality and power, dan 1 kewajiban konstitusional, conditional obligation. Keempat kewenangan itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus hasil sengketa pemilihan umum, dan memutuskan pembubaran partai politik. Kemudian di bab 9 kita mempunyai Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan dan meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik. Komisi Yudisial memiliki wewenang yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama dengan Mahkamah Agung, dan menjaga dan menegakkan kode etik pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Kemudian di bab 10 atau bab terakhir, yaitu kita akan membahas tentang pengadilan khusus dan hakim ad hoc. Pengadilan khusus dan hakim ad hoc. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum terdiri dari pengadilan anak atau pengadilan hukum bidang pidana, pengadilan niaga, bidang hukum perdata, pengadilan HAM, bidang hukum pidana, pengadilan tipikor, bidang hukum pidana, pengadilan hubungan industrial, bidang hukum perdata, dan pengadilan pernikahan hukum bidang pidana. Sedangkan pengadilan pajak atau badan hukum TUN berada di dalam lingkup pengadilan tata usaha negara. Adapun Mahkamah Syariah di Aceh, bidang hukum agama Islam berada di dalam lingkungan peradilan agama. Kemudian yang terakhir yaitu hakim ad hoc adalah hakim yang memilih bersifat sementara, yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dalam pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Begitu tadi 10 bab yang dapat direview di dalam buku Peradilan di Indonesia karya Ibu Tuti Harwati. Menurut saya bukunya itu ya bisa lah dibuat pegangan, dibuat apa istilahnya, kalau kita sedang membuat makalah, membuat jurnal, bisa untuk buat referensi. Di dalam bukunya juga kata-katanya itu mudah dipahami, menarik, dan singkat jelas. Kekurangannya itu ya mungkin apa ya, ada banyak kata-kata yang typo atau agak salah cetak mungkin itu. Kemudian contoh-contohnya itu kurang ada, ya mungkin itu saja. Sekian ya pemaparan hasil review book dari saya, Riko Ramadhan Pratama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, ada salah pengucapan, saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke tugas-tugas selanjutnya atau video-video selanjutnya, and next see you in the next video.